penelitian observasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Nah, judul penelitian kami ini pendekatan pelayanan publik dalam mengatasi pengangguran dan kompetensi tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Adapun tujuan wawancara kami itu seperti menggali informasi tentang evaluasi, strategi, dan apa aja sih program kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja yang turun ke masyarakatnya. Nah, di sini tujuan kami ini lebih menggali ke sebenarnya Dinas Tenaga Kerja ini lebih ke neo public management atau neo public service. Mau tahu jawabannya? Tunggu di akhir video kami ya, dan ikutin terus video kami. Dadah! Kami kali ini akan tutup ininya, kameranya. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya. Baik, di sini kami dari kelompok 1 Birokrasi Pemerintahan, kami akan menjelaskan tentang hasil wawancara kami yang kami lakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan judul penelitian pendekatan pelayanan publik dalam mengatasi pengangguran dan kompetensi tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Kami melakukan wawancara pada hari Jumat di tanggal 13 Juni 2025 pada pukul 9.00 WIB. Adapun tujuan kami wawancara itu adalah untuk mengetahui tentang strategi, evaluasi, dan efektivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Apakah instansi itu menggunakan pendekatan neo public management ataupun neo public service? Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami akan melakukan hasil wawancara kami. Oke, jadi program kerja utama di Disnaker untuk mengurangi pengangguran itu dengan melakukan pelatihan. Nah, pelatihan ini tuh bukan pelatihan biasa, melainkan pelatihan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan perusahaan butuhkan seperti housekeeping dan bartender. Nah, jadi di Disnaker Bintan ini tuh bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang di Bintan untuk membuat lowongan pekerjaan. Nah, Disnaker ini tuh mempunyai website yang namanya Silancar. Jadi di Silancar ini tuh dia itu ada info-info nih tentang apa aja sih pelatihan yang mau dilakukan, dan juga ada info-info tentang magang. Lalu di Disnaker ini tuh juga mempunyai MOU. Baik, jadi MOU di Dinas Tenaga Kerja ini kayak untuk masyarakat, pemerintahan, perusahaan. Misalnya kayak BRC di hotel-hotel, mereka tuh lagi butuh apa sih? Butuh bartender, butuh housekeeping. Dan dari perusahaan itu bakal kasih tahu ke pemerintah kalau mereka tuh lagi membutuhkan apa. Misalnya kayak di PT Lobam, di BIE, mereka tuh lagi mau buka perusahaan dan mereka membutuhkan 2.000 karyawan. Dan mereka itu bakal ke Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Tenaga Kerja ini bakal bikin pelatihan, dan mereka itu di webnya bakal ada info lokernya. Nah, setelah mereka mendapatkan sertifikat, mereka bakal dikirim ke perusahaan. Jadi Dinas Tenaga Kerja ini bukan hanya sebatas MOU saja, tetapi benar-benar yang sedang mencari kerja dan masyarakat butuh, serta perusahaan juga butuh. Selanjutnya, pencaper mengikuti pelatihan, yakni tertulis dalam wawancara. Nah, untuk pelatihan ini dia bersifat gratis. Yang paling ketat ini penilaiannya ada di wawancara, karena pihak Disnaker membutuhkan orang yang benar-benar mau atau serius bekerja, bukan hanya coba-coba. Setelah mengikuti pelatihan, para pencari kerja akan mendapatkan sertifikat nasional atau BNSP dengan masa berlaku 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut, mereka belum mendapatkan pekerjaan dan ingin memperpanjang sertifikat tersebut bisa, tetapi dikenai biaya dan mengikuti uji kompetensi lagi. Nah, untuk mengikuti uji kompetensi ini lagi tidak bisa dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Oke, gimana sih cara Disnaker tahu hasil kepuasan dari masyarakat yang telah mengikuti pelatihan atau yang datang ke kantor Disnaker tersebut? Nah, cara Disnaker untuk mengetahui kepuasan masyarakat dari pihak Disnaker itu memberikan sebuah code yang diberikan kepada semua masyarakat atau yang mengikuti pelatihan untuk mengisi survei tersebut. Nah, rata-rata isi survei tersebut ialah masyarakat sangat puas atas kinerja yang telah diberikan oleh Disnaker.
masyarakat juga sangat-sangat puas karena Disnaker sangat membantu masyarakat. Karena Disnaker ini selalu mendengar kata masyarakat atau memberikan wadah untuk masyarakat yang ingin bekerja. Jadi selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini hasil survei menyatakan bahwa Disnaker itu kinerjanya sangat bagus. Itu yang diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya itu seberapa besar sih partisipasi masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Bintan. Nah, jadi masyarakat ini sangat antusias kepada Dinas Tenaga Kerja Bintan, Kabupaten Bintan, karena masyarakat juga sangat menunggu event-event yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, seperti magang, pelatihan dan juga infoloker. Nah, untuk sejauh ini tidak ada keluhan masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Terima kasih. Baik, dari hasil yang kami jelaskan, itulah hasil wawancara kami selama di Dinas Tenaga Kerja. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan melakukan pelayanan publik berbasis NPS. Jadi, kenapa kami bisa mengatakan Dinas Tenaga Kerja itu menggunakan NPS atau Neo Public Service? Karena NPS itu dia lebih ke masyarakat dari delegasi mitra kolaborasi. Nah, di Dinas Tenaga Kerja itu mereka tuh ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah ataupun perusahaan. Jadi masyarakat tuh lagi butuh apa sih, pemerintah yang nampung dan melakukan pelatihannya dan langsung diserahkan ke perusahaannya. Jadi itu ada ikatan kolaborasinya. Nah, kenapa kalian semakin yakin? Karena definisi NPS itu adalah pelayanan publik, dilayan, masyarakat dilayan, dan kolaborasi, masyarakat diajak, dan terakhir itu Dinas Tenaga Kerja ini melihat apa aja kepentingan masyarakat, dan perannya itu kayak fasilitator, kolaborator, dan akuntabel. Jadi semuanya yang kami pahami tentang NPS itu semuanya ada di Dinas Tenaga Kerja. Jadi baik itu saja yang kami dapat sampaikan dari hasil wawancara kami di Dinas Tenaga Kerja. Semoga apa yang kami lakukan dan apa yang kami jelaskan bisa memuaskan hasil untuk penilaian di mata kuliah birokrasi pemerintahan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di penelitian berikutnya. See you!